Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 19223109 dari kelas Gizi 5A. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang salah satu metode yang digunakan dalam survei konsumsi pangan, yaitu 24-hour food recall. Jadi, 24 hour food recall ini merupakan teknik pengumpulan data survei konsumsi pangan di mana responden ini diminta mengingat dan melaporkan seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam kurun waktu 24 jam terakhir atau sebelum dilakukannya wawancara itu mundur ke belakang hingga 24 jam atau satu hari sebelum wawancara. Jadi satu hari sebelum wawancara itu di saat responden bangun tidur hingga akhirnya tidur lagi. Uh, untuk tujuan dari dilakukannya metode ini adalah mengetahui apa dan berapa makanan yang dikonsumsi seseorang dalam 24 jam terakhir, lalu menilai asupan energi, zat gizi mikro dan juga makronya, dan yang terakhir adalah memberikan gambaran tentang pola makan populasi atau individu. Nah, cara memilih sampel ini tuh dipilih sesuai dengan tujuan penelitian. Bisa aja itu umum atau populasi, lalu kelompok khusus seperti ibu hamil, lansia, obesitas, dan lain-lain, lalu juga individu atau perseorangan, tergantung dengan tujuan dan kepentingan dari penelitian tersebut. Nah, untuk pengolahan datanya sendiri adalah yang pertama kita melakukan entry data, yaitu kita memasukkan data-data makanan dan juga jumlahnya yang sudah kita dapat dari responden tersebut, lalu melakukan konversi gizi dan juga menganalisis dengan membandingkan hasil asupan itu dengan angka kecukupan gizi atau AKG, lalu menghitung persentase pemenuhan kebutuhan dan juga mengelompokkan hasil menjadi kurang, cukup, ataupun lebih. Nah, yang terakhir adalah melakukan interpretasi. Nah, untuk instrumen atau alatnya sendiri itu ada formulir 24 hour food recall, alat bantu visual, software gizi, dan software gizi. Untuk kelebihannya sendiri adalah 24 hour food recall ini mudah dilaksanakan, relatif murah, cepat, objektif, memberikan gambaran nyata konsumsi dari responden, dan juga dapat digunakan untuk responden yang buta huruf. Karena di sini adalah kita sebagai ahli gizi posisinya menanyai responden tersebut, bukan responden tersebut mengisi formulir sendiri atau melakukan food recall secara mandiri. Kekurangan dari metode 24 hour food recall adalah yang pertama itu bergantung pada daya ingat. Karena di sini responden diminta untuk mengingat apa saja yang sudah dikonsumsi selama 24 jam terakhir sehingga metode ini tidak cocok atau kurang cocok digunakan untuk mereka yang daya ingatnya kurang seperti kelompok lansia atau anak-anak di bawah 8 tahun. Untuk anak-anak di bawah 8 tahun bisa didampingi oleh ibunya atau walinya yang lebih mengetahui tentang apa saja yang dikonsumsi oleh anak tersebut. Kalau untuk lansia bisa didampingi oleh anaknya atau kerabatnya. Nah, selanjutnya adalah metode ini tuh perlu tenaga terampil karena di sini kita perlu menjelaskan kepada responden agar responden tidak memberi informasi yang salah dan juga kita dapat mendapatkan data yang valid. Nah, yang selanjutnya adalah terjadinya flat slope syndrome, di mana ini seperti contohnya itu kayak responden tersebut kurus, sehingga dia tuh memanipulasi data yang diberikan kepada kita seperti makanannya sengaja untuk dibanyakan agar nanti interpretasinya atau hasil dari analisis asupan gizi yang dia konsumsi itu normal atau mencukupi. Begitu juga orang gemuk nanti kebalikannya. Nah, cara untuk mengurangi bias itu tuh bisa dengan melatih pewawancara, menggunakan alat bantu visual, mewawancara lebih dari sekali, dan juga mengcombine atau mengkombinasi dengan metode lain, serta memperhatikan musim, seperti contohnya adalah tidak melakukan 24 hour food recall saat adanya hari-hari khusus seperti Idul Adha, karena itu akan membuat data yang kita peroleh itu kurang valid. Karena di Idul Adha itu
responden cenderung mengonsumsi makanan yang sama sehingga terjadilah pola konsumsi yang sama, pola makan yang sama. Lalu ada yang terakhir adalah menggunakan software seperti Nutri Survey Indonesia atau TKPI yang dalam bentuk spreadsheet dan lain-lain. Nah, ini dia referensi dari metode 24 hour food recall. Nah, sudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.